Bahkan dia bilang gini nih ya, ini negara sendiri sedang terpecah belah tapi kok minta PBB berbenah sih gitu ya. Bahkan dia bilang gini, kok iya divided nation tapi nasihatin United Nations. Jadi maksudnya Indonesia ini lagi terjadi pembelahan masyarakat yang nggak kunjung selesai sejak Pilkada DKI 2017, Pilpres 2019, ya kan klaim saya Pancasila, saya NKRI, segala macam gitu ya, sampai radikal-radikul itu kan masyarakat jadi terbelah gitu ya. Jadi itu yang dia bilang divided nations kok nasihatin United Nations. Ya Pak Jokowi tenang aja namanya Rocky Gerung Pak ya kan. Kan no Rocky no party ya. Jadi kalau nggak begitu tuh ya memang bukan Rocky Gerung. Jadi ya udahlah. PBB harus senantiasa berbenah diri, melakukan reformasi, revitalisasi dan efisiensi. PBB harus dapat membuktikan bahwa multilateralism delivers termasuk pada saat terjadinya krisis. PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan tantangan global. Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat PBB agar PBB tetap relevan dan semakin kontributif sejalan dengan tantangan zaman. PBB bukanlah sekedar gedung di kota New York, tapi sebuah cita-cita dan komitmen bersama seluruh bangsa untuk mencapai perdamaian dunia dan kesejahteraan bagi generasi penerus. Guys, yang gue bacain tadi itu cuplikan ya dari pidato Pak Presiden kita, Pak Jokowi di sidang tahunan Majelis Umum General Assembly PBB atau United Nations beberapa waktu yang lalu. Ini sidang tahunan yang ke-75. Yang menarik, ini gara-gara pandemi COVID ya, sidang yang biasanya itu dilakukan secara langsung begitu ya di Sekretariat PBB New York, sekali ini dilakukan secara daring atau online, secara virtual. Yang hadir di New York cuma siapa? Para perwakilan tetap dari negara-negara anggota PBB. Sementara para kepala negara dan kepala pemerintahan itu menyampaikan pidatonya secara virtual, tapping ya, direkam dulu kemudian secara bergiliran ditayangkan di depan sidang tersebut. Dan Pak Jokowi mendapatkan giliran yang ke-19. Nah, ini menarik banget gua bahas ya, karena ada banyak sisi ya yang bisa kita kulik dari pidato Pak Presiden. Misalnya kalau kita lihat fakta, selama 5 tahun kepemimpinan beliau di periode pertama, Pak Jokowi tidak pernah hadir di sidang Majelis Umum. Ya, beliau selalu minta Pak JK kala itu sebagai wapres untuk mewakili. Kalau gua nggak salah nih ya, Pak JK beberapa kali bukan ngeluh juga ya, mungkin curhat lah gitu ya. Karena kabarnya nih kepala negara yang lain, negara-negara sahabat nanya, ini Pak Jokowi kemana? Kok nggak muncul di forum yang sepenting itu. Nah, kalau kita merujuk ke keterangan dari Pak Heru Budi Hartono, Pak Heru ini adalah Kepala Sekretariat Kepresidenan ya. Menurut beliau di tahun-tahun yang lampau Pak Jokowi tidak pernah hadir. Kenapa? Karena pertimbangan jarak perjalanan yang cukup jauh sehingga sangat memakan waktu. Sementara Pak Jokowi punya banyak prioritas dalam negeri yang harus dituntaskan. Terutama apa? Nge-push sejumlah proyek-proyek strategis. Mungkin maksudnya juga proyek-proyek infrastruktur ya, yang selama ini selalu digadang-gadang oleh Pak Jokowi sebagai ikon dari masa pemerintahannya. Namun kok kali ini Pak Jokowi tampil gitu ya. Menurut keterangan Pak Heru juga ya, ini dilansir oleh kompas.com ya. Sekali ini Pak Jokowi ngelihat bebannya tuh relatif lebih mudah karena tapping ya, Pak Jokowi bisa ngatur kapan waktunya mau tapping dan beliau nggak harus ninggalin Indonesia gitu ya. Jadi ini mungkin bagi pendukung-pendukung Pak Jokowi pertimbangan yang bijak banget ya. Walaupun ya biasa kalau oposisi kan akan kritik terus ya. Pak Kris Wamea misalnya ya, politisi Demokrat ya yang juga tokoh Papua nyindir ya, kalau webinar aja kan kalau virtual berani gitu kan. Hal yang sama juga diungkapkan sama Rocky Gerung ya. Kalau Rocky Gerung mah apa juga kata Pak Jokowi pasti akan dikritik. Nah, yang menarik juga adalah tentang reaksi atau respon terhadap konten, substance dari pidato tadi. Pro cons merebak ya guys setelah pidato ini ditayangkan. Misalnya gini, kan ini pidato tuh tanggal 23 September ya, jam 20.30 kalau gue nggak salah waktu New York. Itu kira-kira sama dengan pukul 7.30 keesokan harinya tanggal 24 September di Jakarta. Nah nggak lama sesudah pidato itu tayang ya orang mulai rame nih ngasih komentar.
Ibu Menlu kita, Ibu Retno Marsudi ngasih semacam testimoni ya, kata Ibu Retno, itu perwakilan tetap kita di Perserikatan Bangsa-Bangsa nge-forward nih banyak message dari pemimpin negara-negara yang lain yang mereka itu memuji banget isi dari pidato Pak Jokowi. Terutama apa? Terutama pembelaan Pak Jokowi mengenai Palestina yang kemudian juga dikontekskan dengan semangat konferensi Asia Afrika tahun 1955. Nah, ya. Jadi kalau kita lihat ya, waktu itu Pak Jokowi tampil kan, udah nonton semua kan ya rekamannya ya. Pak Jokowi tampil itu pakai jas warna biru, gue juga bingung kenapa warna biru ya. Apakah Pak Jokowi menyamar sebagai kader Demokrat? Enggak, bercanda ya. Pak Jokowi pakai jas biru, kemudian dasi merah, pakai peci gitu ya, pasti pakai atribut kenegaraan gitu ya. Lalu di sebelah kanannya ada, di backgroundnya ada bendera Sangsaka merah putih. Pak Jokowi berdiri tegak di atas mimbar, ada gambar Garuda di situ ya. Terus tangannya parkir di atas mimbar dan kemudian bicara. Ya, namanya juga tapping ya. Nah, Pak Jokowi itu pidato pakai bahasa Indonesia. Loh, kok forum internasional pakai bahasa Indonesia gitu ya, mungkin sebagian kita nanya. Nah, konon ya, ini katanya, ini nggak ada hubungan dengan bisa nggak bisa pakai bahasa internasional, bahasa Inggris. Ini konon juga katanya merujuk ke Perpres nomor 63 nih, tahun 2019 yang dibuat oleh Pak Jokowi sendiri. Isi Perpres itu ya di pasal 5 kalau gua nggak salah itu mewajibkan seluruh pejabat negara termasuk presiden, wakil presiden dan pejabat-pejabat negara yang lain itu ketika tampil dalam forum-forum formal dalam dan luar negeri wajib untuk menggunakan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Ya of course lah ya orang-orang yang sinis ya kan para oposan gitu akan bilang iyalah Pak Jokowi pasti bikin perpres itu. Dia sendiri nggak nyaman pakai bahasa Inggris ya namanya oposisi Pak Jokowi yang nggak usah didengerin lah ya. Nah pantas aja kalau kita bandingin Pak SBY misalnya atau Pak JK gitu ya ketika tampil di Pak JK waktu kan wapres ya mewakili Pak Jokowi. Ketika tampil di momen yang sama sidang majelis umum itu pidatonya pakai bahasa Inggris gitu ya. Ya wajar karena waktu itu perpresnya belum keluar ya gitu. Nah tadi gue bilang ya pidato ini menuai banyak pujian. Tadi satu yang disampaikan sama Ibu Retno ya dari apa pemimpin-pemimpin negara lain. Yang menarik juga di dalam negeri pujiannya juga banjir bro ya. Ada seorang apa namanya kalau gua menyebut apa ini namanya ya analis politik lah, analis politik internasional namanya Jerry Massey. Gue juga jarang denger ya, kayaknya kurang beken, kayaknya bekenan gue ya. Jerry mengatakan begini, ini pujiannya dahsyat ya. Dari mulai introduction, konten sampai conclusion, wah berarti utuh ya, end to end. Pak Jokowi konsisten mengajak negara-negara bekerja sama mengatasi COVID-19. Mengatasi COVID-19. Ini mungkin mirip-mirip ketika Pak Jokowi beberapa bulan yang lalu pidato di sidang atau meeting gitu ya dari negara-negara G20, Pak Jokowi mengajak bersama-sama perang terhadap COVID-19. Walaupun setelah itu Pak Jokowi ngajak kita berdamai ya dengan COVID-19. Agak bingung sih gua. Nah, yang menarik juga, Jerry bilang gini nih, gua kutip ya. Bahasa verbal dan nonverbal Pak Jokowi menggambarkan Indonesia tentunya terus berupaya mengatasi pandemi non-alam ini. Nah, sorry nih Pak Jerry, gua bingung kalau bab ini ya. Karena lu bilang bahasa nonverbal ya, gua melototin tuh. 3 apa 4 kali ini pidato yang 10 menit ini gue putar ulang gitu ya. Gue hampir gak menemukan bahasa nonverbal. Swear gitu ya. Pak Jokowi itu berdiri kaku gitu ya di mimbar. Tangannya tadi parkir kayak gini nih di mimbar begitu. Menatap lurus ke depan dan nyaris gak ada voice projection. Voice projection itu mainin intonasi, ritme, timbre, jeda itu nggak dimainin ya flat begitu ya dan juga tangannya sama sekali gak bergerak gitu loh. Jadi bahasa nonverbal sebelah mana ya gue agak gagal paham ini ya. Nah jadi kalau ada nih ya mohon maaf nih pendukung Pak Jokowi dengan kagum mengatakan weh Pak Jokowi pidato tanpa teks. Kayaknya lu salah deh, lihat lagi deh videonya, itu clear banget Pak Jokowi itu lagi baca teleprompter bro.
Ya teleprompter kan di depan gitu ya, jadi nggak kelihatan, nggak kayak gue baca gini ya. Ya coba aja lu lihat kalau lu nggak percaya. Nah mungkin gara-gara ini ada suara jahil yang lain nih ya. Ini agak serius jahilnya nih ya, jahil yang serius ya. Dari siapa? Dari Pak Cornelius Purba. Dia ini adalah Managing Director-nya Jakarta Post. Ini gua kutip bahasa Inggris, tapi jangan diketawain ya bahasa Inggris gue ya. It would be difficult for journalists to pick up the most interesting parts of his statements because I think he deliberately opted to use plain and even dull words. Jadi kata Cornelius Purba, susah nih ya buat wartawan nemuin bagian menarik dari pidato Pak Jokowi. Karena saya rasa atau saya yakin dia secara sengaja memilih kata-kata yang terlampau sederhana dan bahkan membosankan. Itu kata Cornelius Purba ya. Cuma ya namanya Pak Presiden itu pasti punya pengagum lah. Iya dong, udah masuk periode kedua nggak mungkin kan nggak ada pengagum ya. Akun @indah_Aryani. Nah bilang gini, nanti gue lihat ada hashtag yang epic banget ya. Pidatonya Pak Jokowi pagi tadi di sidang Majelis Umum PBB memang keren sih, _. Gak heran dipilih jadi tanda kutip headline di situs resminya PBB. Maksudnya ringkasan pidato itu ditampilin di website resmi PBB. Mungkin Mbak Indah gak ngerti, iyalah ya semua pidato juga ditaruh di situ. Semoga setelah selesai jadi presiden kami 2024 nanti Bapak bisa maju jadi sekjen PBB ya Pak, insya Allah. Nah ini hashtagnya, Jokowi fornya 4 the world. Gila, hashtagnya super sekali ya. Nah pujian yang sama epicnya guys, yang senada dengan itu datang dari Ananda Soekarlan. Ya, Ananda Soekarlan ini lo tahu ya, pianis ya, aktivis kebudayaan. Di tweetnya dia bikin cuitan gini, pidato Pak D, pidato Pak D @Jokowi di sidang umum PBB keren banget. Berani, lugas, tegas, akurat. Nah ini endingnya ya, Jokowi for the next sekjen PBB. Nah namanya cuitan kan, mengundang cuitan yang lain ya. Ada cuitan misalnya dari akun @Ridwan_ Baco ya. Dia bilang gini, tampil jarang-jarang mau jadi sekjen, sekjennya huruf gede, kalau bercanda yang serius dong. Ini maksudnya nyindir Ananda. Gila ya emang ya netizen kalau ngomong gak dipikir ya, kayak buang air. Ada lagi akun @Rick_Firm ya, ini kayaknya Ricky Firmansyah nama lengkapnya. Menyindir dengan cuitan, setuju itu 2025. Ayo Pak Jokowi ada waktu 4 tahun lagi belajar bahasa Inggris. Karena kalau udah jadi sekjen PBB harus hadir terus di sidang, gak boleh diwakilin. Gila nih orangnya, cari mati nih kayaknya nih orangnya. Setelah cuitan Ananda itu jadi headline berita ya. Kemudian kan juga dikomentari oleh komposer Adi MS ya, profesinya mirip-mirip ya. Bahkan Adi juga ngasih link beritanya gitu ya. Terus Adi bilang gini nih di komentarnya, mirip ya. Pidato Jokowi di PBB dapat pujian, keren banget. Wah keren banget. Jokowi for next sekjen PBB. Ini waktu si Ananda ngomong itu belum terlalu booming ya, tapi begitu Adi MS ngomong itu jagat Twitter tuh gonjang ganjing ya, sampai jadi trending topik ya. Gue nggak tahu trending topik yang keberapa. Ini ada akun Negeri Terbelenggu ya, @Rihans pakai Z yang mengatakan gini, ini nyindir si Adi MS. Mas, kalau hobinya ngejilat, Masya Allah jilat ya nggak apa-apa toh. Tapi jilatannya yang masuk akal dikit dong mas. Dongnya pakai DUNK ya, ini kayaknya milenial. Jadi nggak malu-maluin rakyat, _. Sambil ini, jadi dia posting kayak foto gitu ya meme. Kayaknya dia nggak tahu nyomot dari mana. Ada orang-orang perlente pakai jas gitu, mungkin kayak diplomat gitu. Ada dialog nih. Orangnya orang bule ya, tapi dialognya dalam bahasa Indonesia. Tahu kan lo yang pakai lingkaran awan kalimat gitu kayak di komik lah gitu ya, dibikin kayak komik. Jadi dialognya gini, ada orang ngomong dia meminta supaya PBB berbenah gitu kan, terus yang lain nyaut padahal negaranya sendiri amburadul. Gue pas lihat itu miris ya,
Ini orang nih emang netizen ya luar biasa ya kalau ngomong ya. Nah itu tadi kan dari orang-orang kebanyakan lah ya, rakyat jelata. Tadi gua udah singgung Chris Wamea ya. Nah Pak Chris tuh ngomong gini, ini tokoh Papua, politisi Demokrat yang emang kerap kritis sama Pak Jokowi. Dia bilang gini, ikut nanggepin. Tidak pernah muncul SUPBB, baru sekali muncul tapi hanya secara virtual. Sudah minta PBB berbenah diri. Nanti setelah berhenti jadi presiden, biar Pak Jokowi jadi sekjen PBB, biar bisa benahi PBB. Dasar ya. Ini mirip-mirip sama kata @elsa_jkt. Nah, dia menanggapi ADMS nih. Tadi juga si Chris Wamea mungkin nanggapin ADMS ya. Dia bilang gini, masalah banjir dan, kenapa jadi banjir macet ya? Masalah banjir dan macet di Jakarta lebih mudah diatasi kalau saya jadi sekjen PBB. Boleh Gi, buruan, sudah masuk musim hujan nih. Titik 3. Ini kayaknya nih si Elsa nih, ini kurang ajar juga nih ya. Dia nyindir nih karena kan waktu Pak Jokowi jadi wali kota Solo dia bilang nih kayaknya masalah macet sama sama banjir Jakarta tuh nggak susah-susah amat nanganinnya kalau jadi gubernur DKI ya kan. Pas jadi gubernur kalau nggak salah Pak Jokowi bilang nih kalau jadi presiden itu bisa lebih mudah lagi. Ditambahin, diterusin. Kalau jadi sekjen PBB, hubungannya sekjen PBB sama macet sama banjir Jakarta apa ya? Mari kita cari bareng-bareng. Nah keusilan netizen yang memang kan netizen itu maha benar nggak berhenti sampai di situ. Beredar sebuah meme yang super usil ya. Jadi di kartun gitu biasa meme gambar kartun gitu kan ya. Pak Jokowi di tengah-tengah, tengok kanan kiri bingung karena sebelah kirinya ada PBB beneran United Nations gitu ya. Ada gedungnya gitu ya. Sebelah kanannya itu PBB ala Indonesia yaitu Partai Bulan Bintang. Gua pas ngelihat, buset ya. Kalau bab gini nih orang Indonesia tuh pasti punya waktu, punya energi, punya resource, punya ide. Dasar ya. Nah tadi kan banyak pujian ya. Itu atas pidato Pak Jokowi, gara-gara Pak Jokowi itu mengadres persoalan support Indonesia terhadap Palestina. Tapi ini justru menuai kritik loh bro. Ya, tadi ya Pak Cornelius Purba misalnya kalau gua lanjutin itu di kolom tulisan kolomnya bilang begini. Dia bilang apa? Pak Jokowi itu sebenarnya tentang Palestina cuma ngomong satu kalimat. Indonesia consistently supports Palestine in claims its rights. Cuman itu doang kata Pak Cornelius. Kenapa sih Pak Jokowi itu nggak ngomong lebih clear, lebih tegas tentang sikap Indonesia, tentang pembelaan Indonesia? Ya, bahkan kata Pak Cornelis kayaknya nih Pak Jokowi ini playing safe gitu ya. Sengaja menghindari misalnya berbenturan dengan siapa? Presiden Amerika misalnya gitu ya. Yang nyata-nyata membela Israel gitu ya. Kayaknya dia melupakan perubahan konstelasi Timur Tengah setelah gitu ya Donald Trump itu memaksakan negara-negara Arab itu berdamai dengan Israel. Nah, jadi dikritik nih cuma ngomong gitu doang nih, nggak lebih firm gitu ya. Nah, yang menarik juga, bahkan Cornelis ini nih emang kalau jurnalis itu emang dididik untuk usil gitu ya. Cornelis bilang gini, ini biasanya kan dia bilang kalau pejabat-pejabat Indonesia termasuk Jokowi itu mestinya kalau ngenutup speech itu dia bilang in Arabic gitu. Maksudnya mungkin kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia bilang gini, Jokowi nggak gitu, kecuali Jokowi katanya gitu ya. Jokowi cuma nutup dengan kalimat yang very simple, funny, but sharp. Apa? That's all from me. Ya standar. Kurang ajar. Dan di akhir tulisannya Cornelis mengatakan, mengutip Jokowi, saya ingin menutup kolom ini dengan kata-kata yang sama, that's all from me. Kurang ajar emang ya, minta dikeplak ya. Tapi guys, again, kritik tadi yang tajam, yang pedes, yang asal, yang bikin kuping panas itu masih kurang pedes. Yang pedes tetap datang dari siapa? Jagoan kita, Rocky Gerung, ya kan?
Jadi kalau sebelum pidato itu tanggal 21 September ya, dia udah meragukan nih, ini Pak Jokowi ini kenapa sih dipasang gitu kan ya, apa motifnya gitu dalam kondisi kita lagi dikelecehin, dibully sama negara lain gara-gara penanganan Covid kita, ngapain Jokowi diminta pidato di situ gitu ya. Dia bahkan takut Jokowi dibully, dia takut bahkan imajinasinya dia tuh liar banget ya. Dia berimajinasi nih hacker tuh bakal masuk tuh ya ke acara virtual itu terus ngacauin ya. Emang kalau bab imajinasi udah nggak ada yang ngalahin Rocky Gerung deh ya, udah deh. Nah kelar itu, jadi setelah pidatonya keluar dikritik lagi. Emang ya kayaknya kalau sama Rocky Gerung presiden ini nggak pernah bener ya. Apa kritik dia? Gini, intinya dia bilang apa yang disampaikan Pak Jokowi di pidato itu tuh nggak ada sebuah narasi yang clear. Apa sih proposalnya Indonesia gitu. Jadi kalau kata Rocky Gerung ini Pak Jokowi cuma kayak laporan aja. Ini kondisi pandemi gini, kondisi konflik dunia gini, kondisi Palestina begini. Semua hal yang orang udah tahu katanya. Ya cuma dikasih bumbu dikit ya supaya ada sentimen historis konferensi Asia Afrika 1955. Jahil emang ya. Bahkan dia bilang gini nih ya, ini negara sendiri sedang terpecah belah tapi kok minta PBB berbenah sih gitu ya. Bahkan dia bilang gini, kok iya divided nation tapi nasihatin United Nations. Jadi maksudnya Indonesia ini lagi terjadi pembelahan masyarakat yang nggak kunjung selesai sejak Pilkada DKI 2017, Pilpres 2019, ya kan klaim saya Pancasila, saya NKRI, segala macam gitu ya. Sampai radikal itu kan masyarakat jadi terbelah gitu ya. Jadi itu yang dia bilang divided nations kok nasihatin United Nations. Ya Pak Jokowi tenang aja namanya Rocky Gerung Pak ya kan. Kan no Rocky no party ya. Jadi kalau nggak begitu tuh ya memang bukan Rocky Gerung. Jadi ya udahlah gitu ya. Mudah-mudahan nih ya, gue yakin sih ya Pak Jokowi nggak baperan. Nggak kayak sebagian pejabat publik kita yang lain ya. Yang kupingnya tipis, sumbunya pendek, dikritik marah, disindir ngamuk, kemudian lapor sama penegak hukum. Nah guys, bisa aja sih ya kalau gua nih pengen ngebahas case ini, pidatonya Pak Jokowi dari perspektif teknik-teknik public speaking yang baik, bisa ya kan. Ya gua di kantor gua sering diminta oleh klien untuk ngasih pelatihan public speaking. Gua bisa ngebahas tentang pentingnya seorang public speaker misalnya ngedeliver message yang genuine, ya, message yang otentik gitu. Authenticity itu penting banget buat seorang public speaker. Gue juga bisa ngebahas, public speaker yang baik itu dia bisa ngomong secara asertif. Rumus assertiveness itu simple banget. 3C. C yang pertama adalah self confidence, ya. C yang kedua itu adalah clarity. Dan yang ketiga adalah control. Kita bisa kritisi itu pidatonya Pak Jokowi dari sisi 3C ini. Atau gue juga bisa ngebahas pentingnya untuk ngebangun meaning dengan memanfaatkan bahasa nonverbal. Karena teorinya mengatakan, kan kalau kita komunikasi itu untuk ngedeliver meaning kan. Bukan ngedeliver message doang nih, tapi ngedeliver meaning jadi understanding. Nah di situ bahasa verbal, kata-kata, kalimat itu cuma 7% kontribusinya. Ya, 38% itu dari voice projection dan sisanya itu dari body movement, dari body language. Bisa nih kita bahas plus minusnya, kurang lebihnya di mana. Tapi menurut gua enggak lah, ya kan? Bukan itu yang penting hari ini. Karena toh Pak Jokowi ini enggak akan ikut lomba pidato antar kepala negara dan kepala pemerintahan ya. Enggak akan gitu kan ya Pak Jokowi ya. Nah, jadi menurut gua kalau ya walaupun ya mungkin aja kita akan sedikit bangga ya kalau kita punya presiden yang kemampuan orasinya itu dahsyat. Kayak dulu kita punya Bung Karno, gila kalau Bung Karno pidato itu ya orang tuh nggak mungkin nggak merhatiin. Atau kayak siapa Barack Obama, ini salah satu public speaker yang gua dahsyat, gua salut banget ya. Atau katakan siapa ya Anwar Ibrahim, ya, even Mahathir gitu ya. Kita mungkin akan bangga tapi udahlah, ya, forget it ya. Kan tiap orang juga punya kelebihan kekurangan dan mungkin Pak Jokowi bukan tipe pemimpin yang nyaman untuk ngomong di muka umum guys. Jadi gue gak akan ngomong masalah itu. Gue cuma pengen bilang yang dibutuhkan Indonesia nih Pak Jokowi punten sebagai rakyat Bapak. Yang dibutuhkan Indonesia hari ini bukan presiden yang pinter pidato.
baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Yang dibutuhkan hari ini adalah Pak Jokowi yang hadir sebagai seorang komandan lapangan yang memimpin perang kita melawan COVID-19. Pak, please, penambahan kasus per harinya sudah 4.800-an, hampir menyentuh 5.000 per hari. Ya, jumlah total kasusnya bisa jadi sudah 300 ribuan nanti sebentar lagi. Bisa jadi tembus lebih tinggi lagi, I don't know. Parah Pak. Saya berharap, saya yakin rakyat juga berharap Bapak hadir memimpin langsung perang ini. Menghadapi COVID dengan strategi-strategi yang clear, dengan langkah-langkah yang jelas. Tidak lagi sekedar membentuk komite, satgas dan lain-lain. Kemudian juga kita berharap Bapak dengan tegas Pak, menegur, menjewer, mengarahkan pembantu-pembantu utama Bapak, para menteri itu agar bekerja sesuai dengan tupoksinya. Misalnya Menkes. Kalau Bapak adalah komandan, mestinya Menkes ini jadi deputi Bapak dalam konteks penanganan COVID-19. Jangan hilang-hilangan mulu Pak Terawan. Kemudian misalnya Menhan, ya jangan nanam singkong. Nanti Menteri Pertanian gabut, kasihan Pak. Ya. Kemudian siapa lagi? Menteri BUMN. Aduh, ya diberesin tuh BUMN. Masa iya BUMN yang mestinya ngasih penghasilan buat negara malah masih netek sama APBN. Bapak juga perlu menegur Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita yang terbaik katanya di Asia Pasifik. Ya kreatif gitu loh. Jangan ngutang lagi, ngeluh resesi. Aduh, kalau gitu sih nenek saya juga bisa Pak jadi menteri. Jadi harapan kita, Pak Jokowi hadir sebagai panglima di lapangan yang memastikan kita bisa segera keluar dari krisis multidimensi ini. Guys, mari kita doakan Pak Jokowi selalu sehat. Dan kita doakan Pak Jokowi benar-benar diberikan kemampuan dan keteguhan untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, adil makmur, baldatun thayyibatun warobun ghafur. Amin. Kalau sesudah itu Pak Jokowi memang niat menjadi sekjen PBB, monggo Pak. Itu aja, stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.